Kandidat petahana di dalam sebuah pilkada merupakan kandidat yang terberat atau kompetitor yang paling kompetitif. Mereka memiliki beberapa kelebihan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kandidat penantang. Lalu, bagaimana cara mengalahkan kandidat petahana? Mari kita simak bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang bagaimana mengalahkan kandidat petahana di dalam sebuah pilkada. Kandidat petahana memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan yang membuat ibarat bertempur mereka memiliki pasukan yang lengkap, mereka memiliki munisi yang komprehensif yang bisa mereka manfaatkan untuk kemenangan mereka. Ini terbukti di dalam setiap pilkada serentak yang dilakukan. Angka kemenangan dari petahana itu rata-rata ada di angka antara 60% hingga 80%. Artinya kemungkinan petahana untuk kembali ke periode yang kedua itu jauh lebih besar dibandingkan dengan peluang dari para penantang. Tetapi bukan berarti ini akhir dari segalanya, karena peluang itu tetap ada. Ada peluang antara 30 sampai 40% di mana seorang penantang bisa mengalahkan petahana. Nah, bagaimana resep untuk mengalahkan petahana tersebut? Nah, sebelum masuk ke strategi, saya ingin menjelaskan beberapa keistimewaan dan kelebihan dari sang petahana. Yang pertama, petahana memiliki basis massa dan basis politik yang jelas. Ya, itu jelas sekali karena tentu saja mereka terpilih karena mereka dipilih oleh mayoritas sejumlah orang yang percaya dengan kemampuan visi misi dan program mereka. Mereka juga maju biasanya kalau bukan melalui calon independen didukung oleh sejumlah partai politik sehingga basis massa dan politik dari sang petahana sudah lebih jelas. Keuntungan yang kedua, mereka memiliki program kerja yang lebih jelas dan lebih nyata, di mana kalau calon-calon yang lain itu masih berupa visi atau misi atau konsep saja, tetapi mereka yang menjadi petahana sekarang sudah menjalankan program-program kerja. Nah, ini realisasinya sudah terlihat semasa mereka memimpin daerah tersebut. Ketiga, mereka memiliki popularitas dan tingkat elektabilitas yang juga jelas. Popularitas jelas sekali. Mungkin hampir setiap hari media massa maupun media online di daerah Anda akan menceritakan, akan mengabarkan, akan melakukan reportase seputar kegiatan dari sang kepala daerah. Sehingga masalah popularitas mereka jangan ditanyakan lagi. Jelas mereka kalau boleh diukur dengan aktor-aktor politik lain, popularitas mereka hampir pasti yang tertinggi. Terlebih di tahun 2020 di mana terjadi pandemik COVID-19, di mana sang kepala daerah itu ditunjuk oleh pusat, oleh pemerintah pusat untuk menjadi ketua Satgas, yang otomatis dia akan sering atau makin banyak tampil di media, membuat program-program kerjanya dia juga lebih jelas terlihat, termasuk juga bantuan sosial, dan ini disukai oleh masyarakat walaupun bantuannya dari pusat atau berasal dari APBD provinsi ataupun kabupaten, akan tetapi yang dilihat oleh masyarakat popularitas dari sang kepala daerah ini justru makin tinggi. Keistimewaan yang keempat adalah sang kepala daerah memiliki instrumen lengkap di dalam pemerintahan yang sering disebut sebagai birokrasi atau kaum birokrat, di mana mereka inilah yang sebetulnya membantu sehari-hari di dalam tugas atau pelaksanaan program kerja, kebijakan maupun kegiatan-kegiatan dari sang kepala daerah di berbagai sektor di masyarakat. Nah, para birokrat inilah yang membantu melaksanakan apa yang menjadi visi misi dan program kerja dari sang kepala daerah tersebut. Dalam konteks pilkada, birokrat inilah yang di beberapa tempat menjadi kunci atau membantu pemenangan dari sang petahana. Oke, boleh kita katakan bahwa
menurut undang-undang bahwa ASN atau birokrat harusnya netral, harusnya tidak memihak. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, jarang sekali kita melihat seorang birokrat atau kalangan birokrasi ini tidak memihak, terutama memihak kepada sang kepala daerah. Terlebih kalau sang kepala daerah masih akan maju di dalam periode berikutnya. Jadi usul saya kepada para penantang, anggap saja birokrat ini adalah bagian dari petahana. Jangan dianggap sebagai sebuah kelompok yang netral. Mindsetnya atau cara berpikirnya akan jauh lebih mudah seperti itu, sehingga Anda membidik targetnya juga akan menjadi lebih simpel lagi. Nah, demikian 4 keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh petahana yang membuat mereka menjadi rival terberat di dalam sebuah pilkada. Lalu kita masuk kepada pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengalahkan mereka di dalam pilkada? Yang saya perlu ingatkan kepada Anda secara garis besar dulu, seorang petahana tidak terpilih kembali karena adanya ketidakpuasan dari masyarakat. Ketidakpuasan ini ada di dalam banyak hal, misalnya ketidakpuasan dalam hal program kerjanya, ketidakpuasan dalam hal janji-janji yang tidak ditepati, ketidakpuasan dalam hal kinerja dari sang kepala daerah dan pemerintahan yang dianggap lambat atau tidak berjalan sama sekali. Intinya approval rating atau tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap sang kandidat itu berada di dalam titik yang lemah. Hal inilah yang mesti bisa dimunculkan oleh sang penantang untuk melawan petahana. Berikutnya saya memberikan 3+1 resep untuk bisa mengalahkan petahana di dalam sebuah pilkada. Yang pertama, Anda harus bisa memberikan harapan baru kepada masyarakat di daerah Anda. Harapan baru itu bisa terhadap sosok Anda yang mungkin lebih muda, yang mungkin lebih berpendidikan, yang mungkin lebih berintegritas, yang mungkin memiliki track record yang lebih bagus. Intinya Anda tonjolkan kelebihan Anda di situ yang bisa membuat harapan terhadap masa depan ke daerah Anda menjadi lebih baik. Harapan baru juga bisa mengacu kepada program-program kerja yang Anda munculkan. Program kerja yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat. Program kerja yang betul-betul menjadi solusi bagi permasalahan di daerah Anda. Program kerja yang bukan Anda inginkan, tetapi yang diinginkan juga oleh masyarakat. Jadi harus ada keselarasan atau titik temu antara yang Anda pikirkan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Intinya, Anda harus bisa mengatakan bahwa majunya Anda adalah harapan baru bagi masyarakat di daerah Anda. Yang kedua, Anda harus mengkritisi sosok petahana, kinerja, serta pencapaiannya. Bila tadi dikatakan masyarakat tidak puas, Anda perlu munculkan ketidakpuasan itu ada di mana. Misalnya Anda bisa mengambil data-data statistik yang dihasilkan oleh BPS. Misalnya tingkat kemiskinan bagaimana? Apakah meningkat? Apakah stabil? Apakah menurun? Anda bisa melihat bagaimana tingkat pengangguran. Anda bisa melihat bagaimana fasilitas kesehatan. Anda bisa melihat berapa banyak infrastruktur dibangun, berapa banyak fasilitas umum yang dibangun. Apakah masyarakat merasa puas dengan itu semua? Anda bisa juga melihat kepada faktor-faktor yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana perkembangan UMKM, bagaimana indeks pembangunan manusia, dan banyak sekali faktor yang bisa Anda munculkan untuk melihat bahwa sang petahana juga tidak terlalu sukses-sukses banget. Atau bahkan kalau misalnya tingkat kepuasan masyarakatnya sudah tinggi, Anda bisa memunculkan itu, ketidakpuasannya di mana. Misalnya jalan yang terus rusak, misalnya harga yang terus makin mahal, misalnya angka pengangguran yang semakin naik, semakin kecilnya daya beli masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang Anda bisa sorot untuk melihat kinerja dari sang petahana, karena sekali lagi sang petahana sudah bekerja sehingga mudah sekali untuk melihat record mereka. Kalau strategi tadi yang pertama disebut sebagai positive campaign, memunculkan harapan baru, di strategi yang kedua ini bisa dikatakan sebagai negative campaign. Tetapi negative campaign di sini bukan berarti buruk, tetapi ini berdasarkan fakta. Ini adalah analisis maupun apa yang Anda lihat berdasarkan kondisi real di lapangan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, Anda membutuhkan strategi yang lebih kreatif, Anda membutuhkan waktu yang lebih terencana lagi,
dan Anda juga membutuhkan target yang lebih spesifik lagi. Nah, ini kita bisa bicara panjang lebar di dalam konteks ini, tetapi seperti yang saya katakan di awal, petahana memiliki pasukan yang lebih lengkap, memiliki logistik yang lebih banyak. Terlebih lagi, satu hal yang tadi saya lupa sebutkan adalah petahana memiliki sumber finansial yang lebih besar biasanya dibandingkan dengan sang penantang. Oleh karena itu, strategi yang lebih kreatif, persiapan dan waktu yang lebih terencana, dan juga target yang lebih terukur dan tepat itu yang Anda butuhkan. Satu lagi tambahan, dan ini bonus dari saya, bagaimana Anda bisa mengalahkan petahana di dalam sebuah pilkada, yaitu Anda cari dan didampingi oleh konsultan politik yang kredibel dan profesional. Mengapa Anda perlu didampingi oleh konsultan politik yang profesional dan kredibel? Karena di dalam proses pemenangan tersebut, Anda paling tidak akan berkaitan dengan sedemikian banyak orang, sedemikian banyak isu, sedemikian hal yang harus Anda atur dan Anda harus manage, seperti misalnya masalah dana, masalah tim ses, masalah relawan, kemudian masalah manajemen saksi, bagaimana berhubungan dengan partai politik, dan banyak hal lainnya yang mungkin akan membuat Anda pusing dan membuat Anda rumit dan ruwet di dalam perjalanannya. Nah, adanya seorang konsultan politik ini akan memberikan langkah-langkah yang tepat, tentu saja berdasarkan pengalamannya yang sudah terbukti di berbagai tempat, dan kemudian memberikan masukan yang objektif terhadap dilema atau masalah-masalah Anda. Karena kalau Anda hanya dikerumuni oleh tim ses Anda, kemungkinan besar masukan yang diberikan belum tentu objektif, karena sang relawan atau tim ses Anda biasanya tidak ingin memberikan hal-hal buruk terhadap Anda. Padahal memberikan kenyataan hal buruk itu adalah sesuatu yang bagus, sehingga Anda bisa menyusun solusi atau strateginya bagaimana. Tetapi kalau tim ses kecenderungannya adalah mereka akan selalu memberikan berita-berita yang baik terhadap Anda. Itulah masukan dari saya 3+1 yang bisa Anda lakukan untuk mengalahkan petahana. Selanjutnya, terserah Anda bagaimana Anda menyusun langkah dan strategi yang tepat untuk mengalahkan petahana. Semoga Anda berhasil dan semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Salam perubahan.